Gara-gara sabta pesona kang mengku werdi manggene sepisana mahan ping loro iku rose ping telu tertib ping papat adem hayom ping limo iku endah ping enem grapya mana kaping pitu pangeling-eling paran para kandhang kono Goro-goro ngagiri-giri apa to isining goro-goro? Isining goro-goro geger omah pang dasare mangsa labuhan. Sato kawan lan tetuan ana sakit penging desa nangka sawet gawe juning royo para among tani. Menungso kaya gabah dene interi sing idul bali ngidul sing ulon balik padha ngulon. Wong manungsa ilang kamanungsane wong adon padha ilang wewadene wong lanang ilang kaprawiraning. Sireping koro cumedhul bermono lan bermani nganggo sang gethuk kampung Osin. Gethuk asale saka tela yen ra pedhok atine rada gelo. Gethuk asale saka tela yen ra pedhok atine rada gelo. Ayo ngono Mas, aja ngono. Ora ngono Mas, mangke aja ngono. Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah dene dina iki awake dhewe sak kloron permono lan permani antuk dawuh saka Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kota Semarang uga dulur-dulur histeria. Ana dawuh apa Kang? Dawuhe kapurih nggelar wayang khas Desa Wisata Nongko Sawit yaiku wayang ringut kang repta Ki Agus Sumanto. Mas Agus Sumanto ana ing kono kae. Iya. Dadi wayang ringut kuwi wayang sing digawe saka tali pring utawa bambu. Iki dadi kesenian khas ning Desa Wisata Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Indonesia, dunia dan akhirat. Ana akhirate bareng. Ya ana kok. Ngono. Monggo. Diawali kanthi bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Muga-muga pagebluk corona enggal-enggal sirna saka bumi Nuswantara kene. Tapi aku nyuwun adi karo dulur-dulur tangga teparo diaturi pirsa kudu mematuhi protokol kesehatan 3M. Lah iya kok kuwi gawe negara ra gawe negara. repot. Kemana saja harus selalu memakai masker. Ping pindhone selalu menjaga jarak fisik. Ping telune cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Sabun dulit entuk ora? Iya entuk kok nganggo sabun dulit ya entuk. Ya wis ki ngene. Ya. Nongko Sawit kuwi
ya duwe wisata alam, Ya. ya ana nubruk iwak, malah ana dulur-dulurmu ki to kerak ekor panjang sing ning Jedung kuwi. Ya akeh banget kuwi Wis anjene. diopeni karo warga Jedung kono kuwi ya dadi destinasi wisata, ya duwe kampung Olan Singkong, kampung Osin. Osin, ya. Nah iki sik duwe meneh keistimewaan sing jenenge Apa? tari kuntulan. Tunjuke. Ayo ditampilke Tari kuntulan. Dengan hormat tapi saudara kami dan orang yang dalam mencintai itu Allah mohon dimaafkan dan saya sedang narik kumpulan 1, 2, 3 dengan hormat saudara dan orang yang datang melintasi 1, 2, 3, 4 Kalau hamba salah mohon dimaafkan dan saya sedang narik kuntulan 1, 2, 3, 4 Dengan hormat tapi saudara kami dan orang yang dalam melintai 1, 2, 3, 4 Kalau hamba salah mohon dimaafkan Dan saya sedang hari bulan Lai-lai Masuk iya. Yo, banget ya. Yo, Transfer gambar-gambar tak senonoh to kamu. Alah. Ndak ti yo. Masa? Ngawurmu ki. Wih, ke ayai sapa kuwi? Desa wisata, aku melestarikan ini. Nek ora ngene ora do weruh, harus dipotret-potret. Kowe sini. Tak anu sik. Nah, nanti aku ya iki. Apa mati to? Kowe iki lho senengane ngono kok. Kowe sing dhewe to lah, wis jalan-jalan kemana aja tuh kamu? Kita tuh harus melestarikan desa wisata yang ada di Semarang toh. Emang ada banyak toh? Hah? Ada banyak. Ada banyak. Makanya kuwi ndak tereksplor dengan baik. Kalau gitu tuh harus kamu pasang di sosmed biar semua dunia tahu. Iya makanya malah kowe cewek. Biasanya kan ngono kowe ngelek-ngeleki ngono. Selamat siang Mas. Pak, Pak. geser kamu, monggo Pak, mriki Pak. Oke, tose ngene lho, tose lho. Duduk sini aja. Iya, mriki, Pak. Monggo. Nah, ini kamu jangan main-main nih. Beliau adalah Pak Sucipto. Oh, Pak di Sucipto. Purwomo. Beliau itu praktisi tentang desa wisata. Oh, Jajal, weh. semuanya, Pak. Semua tahu beliau. Iya toh? Iya tuh ya. Berarti nek gitu saya tak buat minum dulu. Nah, gitu. aku bosen putihan, aku kopi. Kopi. Gak Bapaknya mau kopi. tahu kopi. Nggih, kopi. Saya putihan aja. Putihan mawon Daripada irengan. Oh, nggih pun Sama kopi, kula. Pak. Niku nggih, Pak nggih. Nah, dari mana Pak Cip? Iya. Sucipto. Nggih, alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Mas Fajrin. Kalau di tempat saya tuh Pak Sucipto manggilnya Pak Cip gitu. Iya, boleh. Sami ya Pak? Iya. Iya. Pak Sucipto jalan-jalan ke desa wisata mana aja nih? Iya, Mas Fajrin Iya. pernah lihat itu yang bening-bening itu? Bening-bening? Denok Semarang itu. Belum, Pak. Lagi nanam padi. Wah ada Pak. Oh, lah. Waduh, di mana itu Pak? Nah. Sherlock. Pernah lihat ada rumah Iya. yang terbuatnya dari ranting-ranting pohon itu? Belum Pak. Nah, itu adalah bagian Heeh. dari tempat-tempat yang bisa dikunjungi, apa yang disebut sebagai desa wisata di Nongkosawit Gunung Pati. Oh di Nongkosawit ada ya Pak. Nongkosawit. Berapa kilo dari pusat kota? Sekitar 35 kilo. Nggak sampai. Banyak jauh ya Pak, Solo ya Pak? Nggak sampai. Ya 12 kilo lah Pak. Boleh ya 12 kilo. Jadi di desa Nongkosawit itu Ya. yang masuk di wilayah Gunung Pati, itulah desa wisata. Oh, aksesnya gampang ya Pak? Gampang. Cari aja
desa wisata Nongko Sawit. Nah. Pasti ketemu. Kalau di Nongko Sawit ini Pak, desa wisatanya itu apakah buka setiap hari Pak? Boleh, buka Oh. setiap hari. Hanya memang di Nongko Sawit itu kemudian ada event-event, ada kalender Oh, event. ada kalendernya Misalnya ada tradisi untuk keluarnya bende. Tahu bende? Benih. Bende itu adalah salah satu perangkat gamelan. Nggih. Kayak gong itu, Nggih. tetapi lebih kecil. Nggih. Nah, pada saat dikeluarkannya itu dilakukanlah arah-arahan budaya. Oh. Kemudian juga ada tradisi-tradisi di sana. Nggih. Ada tradisi wiwit tandur. Wiwit tandur. Wiwit tandur itu adalah memulai orang untuk menanam padi. Oh. Karena memang Nongko Sawit itu adalah wilayah yang masuk dalam jangkauan di Kota Semarang, Nggih, tetapi ia memiliki tidak kurang dari 40 hektar wilayah untuk ditanami tanaman. Artinya wilayah yang untuk pertanian. Iya, iya. Terus kemudian untuk warga setempat tuh Pak, itu memang mereka itu sangat mendukung ini ya Pak, program ini ya Pak? Iya, jadi desa wisata itu adalah desa yang berangkat dari potensi yang ada di situ. Oke. Baik itu potensi alam, Iya. potensi budaya Iya. maupun potensi sumber daya manusia. Oh. Jadi di desa itu kita tidak hanya datang melihat, tetapi juga terlibat. Terlibat ya Pak? Iya, misalnya di Iya. wilayah terasering, di wilayah persawahan itu kita menceburkan diri di situ, menanam. Pada saat panen nanti kita bisa masuk di situ dan kemudian memetiknya. Iya. Kemudian jadi tidak hanya tahu bahwa sekarang ini kan anak-anak kecil itu taunya bahwa yang namanya beras yang ia makan, Heeh. nasi yang ia makan itu berasal dari mana? Biasanya anak-anak taunya dari supermarket. Nah, bahwa sebutir Iya, nasi Pak. yang ia makan itu Iya, prosesnya iya, sangat iya, panjang. Ia ditaburkan benihnya, Iya, kemudian iya. dicabuti, kemudian ditanam kembali, Iya, iya, iya. disiangi sampai kemudian ada yang disebut tradisi ketika metik padi ini juga gitu. Nah, seluruh rangkaian itu kemudian kita kemas, kita bingkai dalam acara yang memiliki visi kebudayaan. Ada seninya, bahkan kemudian misalnya di Gunung Pati ini. Iya. Kenapa disebut Gunung Pati? Iya. Ini ada kata pati. Ini Iya, mesti iya. punya relasi dengan pati yang ada di dekatnya Kudus dan Rembang itu. Emang iya, Pak? Iya. Oh. Nah, karena di beberapa titik di Gunung Pati ini ada yang namanya makam Eyang Joyokusumo di Desa Cepoko. Itu tidak jauh dari berimpitan dengan desa Nongko Sawit Iya, ini. iya. Kemudian ada Kiai Pati makamnya. iya. Kemudian ada makam kendaraannya Adipati Wasis Joyokusumo waktu itu. Itu berupa apa kendaraannya? Berupa ini Ninja Air, enggak ya? bukan. Apa? Berupa lembu. Oh, lembu. Iya, berupa sapi itu. Iya. Tapi sapi itu dipercaya sebagai sapi yang sakti. Oh, nah, sakti. semua potensi itu termasuk juga bagaimana beternak sapi, bagaimana kemudian menghidup-hidupi dan memanfaatkan yang Ini tidak ya? terpakai ini Iya. menjadi sesuatu yang bermakna. Iya. Yuk coba lihat kita di IG itu. Oh iya. Omah Pang itu akan segera muncul. Oh, ternyata Omah Pangnya hampir sama dengan setting ini. Oh, iya. Gitu. Jadi, ada riang dalam ruang, di balik tata kejora melata, dilema pada dasarnya saja, dalam hitungan angka titik dan koma. Melangkah pada tanda dan tanya, jarum jika tanpa domba, menggapai garis tengah tipis menipis, agarlah kawal jadi baris termanis, beraber saja, asal jangan membabi buta, sebab dunia bukan milik berdua, banyak yang tumbuh dan hidup di dalamnya.
di Roma, memerah terarah, merona terpana, mencoba membara, mengingat peristiwa. Mengendus tertandus, mengendus terendus, mencoba meronta menata di rumah, memerah terarah, merona terpana, mencoba membara, mengingat peristiwa. Mengendus tertandus, mengendus terendus, mencoba meronta menata di rumah, memerah terarah, merona terpana, mencoba membara, mengingat peristiwa. Jangan biarkan mengering. Tandus, jangan biarkan menandus. Berlebihan juga tidak baik. Mengendus tertandus, mengendus terendus, mencoba meronta menata di Roma, merah terarah, merona terpana, mencoba membara, mengingat peristiwa. Turun Mas. Buat nenten toyo petak Pak enten Punji. iki kopi niki wau. Cemengipun anu Nggih. nggih, petakipun dados cemeng. Nggih, Napa-napa Mas? niki langsung Udah, iki Ra. enten kopi item. Ya pokoknya nggih ngono wae lho. Nggih penting Banget lho, Pak. Iki Pak, mong di Ini Pak, monggo disami mboten apa Pak? Nggo. Santai. Badhe dipun anu? Nggih. Mboten nggih. Iya, iya, iya. Nah, Tunjukin, jadi memang desa wisata di sini tuh sangat ini apa bisa dibilang papak ya atau komplit ya karena kan kita nggak cuma belajar teori ternyata ada prakteknya langsung juga kayak gitu ya Betul. Pak. Iya, iya. Betul. Oke Jadi tidak hanya datang melihat tetapi juga mengalami. Iya, 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 iya. Sekarang itu kan orang nanam padi aja menjadi pengalaman Iya, iya, dan iya. itu bayar Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dan bisa makan makanan tradisional misalnya baru saja kita tuh juga tadi makan gentar pecel gitu. Iya, iya, iya. Tahu gentar pecel? Tahu Pak. Iya, Tahu. gentar pecel, kemudian ada olahan-olahan dari singkong, Oh, iya, iya. kemudian ya yang lainnya. Tetapi singkong tidak berhenti sebagai singkong makanan Iya, iya, iya. tradisional, Ah, tetapi ya kemudian mewujud menjadi sesuatu yang juga menarik bagi Iya, anak iya. muda. Oke. Oke lah, baiklah Pak Cipto, kita mau geser ke Zoom dulu. Kebetulan kita udah tersambut dengan Bapak Sekda nih Pak Iya. Iswar Aminuddin. Selamat siang menjelang sore Bapak Iswar. Sugeng siang Pak Sekda. Sugeng siang. Sugeng siang Pak. Sore, Mas. Iya. Kenapa sore nih? Siang ya? Iya Pak. Kebetulan kita lagi asik ngobrol-ngobrol tentang desa wisata nih Pak bersama Pak Cipto selaku praktisinya. Sebenarnya kita penasaran Pak ketika di pandemi kayak gini Pak. Itu sebenarnya Di Nongko Sawit. Nongko Iya, Sawit Nongko ya. Sawit, iya. Di Nongko Sawit nih Pak. Waktu pandemi gini memang pastikan wisata turun drastis nih Pak. Nah itu gimana Pak upaya dari pemerintah untuk kembali menormalkan atau meningkatkan lagi untuk wisatanya di Nongko Sawit ini Pak? Nah, saya kira sudah dijalani sama teman pegiat, saya kira. Oke. Sudah top kok, Nongko Sawit itu.
Saya kira yang memang perlu ada kerjasama ya. Jadi saya kira pembangunan zaman sekarang ini tidak kemudian didominasi oleh pemerintah Kota Semarang saja. Iya. Tetapi bagaimana kemudian kita berkolaborasi di dalam rangka meningkatkan apalagi kunjungan wisatanya ya. Iya. Dan teman-teman di Nongko Sawit saya kira sudah berupaya ke arah sana dan sudah bersama-sama dengan pemerintah Kota Semarang. Ke depan saya kira memang di tengah-tengah pandemi seperti ini yang paling terpapar kan memang dari sektor pariwisata. Betul. Nah, kalau saya berwisata hanya melihat lewat Zoom kayak gini, lewat daring, ya nggak bisa menikmati. Padahal menurut teorinya wisata itu kan harus bagaimana sensasinya, bagaimana menikmati, bagaimana memegang. Wisata itu kan panca indera semuanya harus terlibat, ya toh? Ada rasa, ada pendengaran, ada penglihatan dan lain sebagainya. Dan ini adalah pandemi COVID ini kemudian mematahkan semuanya itu. Kita hanya bisa bertemu, bisa berbicara lewat Zoom, lewat daring dan lain sebagainya, sehingga yang bisa merasakan cuma mulut doang dan mata nih. Ya, mata kita tidak bisa berinteraksi langsung dan lain sebagainya, sehingga memang ke depan saya kira apalagi semua pihak saya kira harus kembali merekayasa kembali tentang kehidupan, baik itu karena kita berbicara dari sektor pariwisata, kemudian kita harus kembali kemudian menata langkah-langkah ke depan seperti apa yang harus kita lakukan terhadap sektor pariwisata di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, new normal itu salah satunya saya kira. Tetapi kita berharap sih sebetulnya pandemi COVID ini kemudian tidak berlama-lama, karena kembali lagi tadi saya katakan bahwa wisata ini kan adalah bagian daripada suatu perjalanan kan sebetulnya. Kalau kita melihat kemudian wisata hanya dilihat daripada suatu objek saja kan tidak, tetapi ada keterpaduan semuanya. Di sana ada kemudian bisa menikmati perjalanan, kemudian sarana prasarananya. Lah sekarang kalau cuman apalagi kalau kita cuman daring saja kita tidak bisa melihat sarana prasarananya. Padahal wisata adalah mulai dari proses dari hilir sampai dengan ke hulu. Ini adalah proses rangkaian perjalanan suatu wisatawan. Orang mau mengeluarkan duitnya kalau cuma daring, lanjut dengan untuk duitnya sekondi. Pemkot dapat duitnya dari mana? Yang dapat duit ya Zoom. Ya, aplikasinya yang dapat duit, kita nggak dapat duit apa-apa. Ya, kayaknya berkuar-kuartal, tapi kemudian kita tidak dapat apa-apa, sehingga kemudian kita harus kembali merumuskan tentang bagaimana upaya-upaya kita semua pihak saya kira, tidak hanya kemudian pemerintah, tetapi semua stakeholder. Yuk kita bersama-sama lagi, bagaimana kemudian sektor wisata ini bisa bangkit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini memang merumuskannya kangelan, karena ini adalah belum pernah lah kita merasakan, dan teorinya untuk bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan ini masih meraba-raba semuanya. Sehingga kita berharap bahwa kolaborasi semua pihak, termasuk pegiat dan lain sebagainya, teman-teman yang sudah mengelola Nongko Sawit, kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir, kita kembali dapat beraktivitas. Nah, sekarang saya bisa melihat ya. Udah ada belum Pak upaya dari pemerintah untuk ini Pak, persiapan di tahun ini kan 2021 nih Pak, setelah pandemi apakah udah ada upaya-upaya dari pemerintah? Saya kira banyak ya upaya-upaya pemerintah yang akan dilakukan di 2021 yaitu saya kira yang kayak kemarin adalah dari pemerintah pusat ada hibah ke sektor wisata, misalkan bantuan bagi pelaku usaha wisata, kemudian sarana prasarana, kemudian apalagi bantuan visi pengembangan destinasi. Jadi saya kira program ke depan kita sudah mempersiapkan semuanya, termasuk penguatan dari sektor sumber daya manusianya. Dan ini penting saya kira bahwa pelaku-pelaku wisata ini kaitan dengan SDM saya kira memang perlu ditingkatkan. Kalau kita melihat bahwa kalau Semarang pengen kita bawa kepada program pariwisata yang bisa lebih kencang lagi, saya kira sumber daya manusia pengelolanya ini memang harus ditingkatkan. Keterlibatan semua pihak, keterlibatan semua masyarakat saya kira ini penting. Kenapa ini penting? Bahwa kalau kita berbicara pada masyarakatlah yang kemudian bagaimana ketika dia menerima tamu, dia mampir, dia jalan. Ini kan dari bandara ke Nongko Sawit ini kan banyak manusia nih yang ditemukan di jalan. Ada jalannya, ada sarana prasarana umumnya, bagaimana kemudian masyarakatnya. Lah jangan sampai saya baru turun dari bandara misalkan, lah ketemu dengan masyarakat mukanya mencucu.
mukanya nggak nyaman, tidak supel dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma kita berbicara di hilirnya saja. Kalau kita berbicara hilir, saya kira teman-teman pegiat udah datang tamu sudah oke. Tetapi bagaimana kemudian kita berbicara di hilirnya, mulai dari dia masuknya dari apa, transportasi daratnya oke, di atas kapal dia sudah misalkan lewat darat, di jalan tolnya bagus nggak jalannya, tidak bergelombang nggak. Begitu dia masuk di kota Semarang, apalagi pintu masuknya seperti apa, welcome nggak ini kota terhadap saya. Kemudian di jalan lagi dia melewati apalagi bangunan kanan kirinya seperti apa, tidak bisa dinikmati juga, nggak bisa mas. Bangunan sekitar pun, bangunan dari suatu tempat ke tempat yang lain dia pun harus nyaman, karena namanya wisata, dia tuh pengen mulai dari keluar dari rumah dia sudah merasa nyaman. Ekspektasi dia terhadap suatu apalagi destinasi, ekspektasi pariwisata terhadap suatu kota ini jauh sekali dia sudah. Jangan sampai kemudian bungkusnya oke tapi ketika dia masuk loh kok ngene toh ya, seperti itu. Ini yang harus kita benahi semuanya saya kira. Jadi kalau saya berbicara kaitan dengan wisata, maka saya akan pasti berbicara mulai dari hilir, dia masuk di Semarang, lewat Bandara Ahmad Yani, lewat Tanjung Mas, lewat jalan tol dan lain sebagainya. Ini harus semuanya baik. Manusianya, sarana prasarana umumnya dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan kemudian kita berharap bahwa ke depan tahun 2021 ini kita berharap semua sistem ini akan kita benahi. Dan saya yakin bahwa pandemi COVID-19 ini hanya sementara. Justru di pandemi COVID-19 inilah di sana mulai titik awal kita untuk memperbaiki sistem. Ya, jangan sampai kita begitu pandemi COVID, kita tidak siap dengan sistem yang baru. Kita tidak siap dengan aplikasi apa yang harus kita lakukan di dalam ketika pandemi COVID-19 ini selesai. Sehingga inilah saatnya kemudian kita berbenah diri nih. Mulai sekarang berbenah diri, mumpung ada pandemi COVID, kita berbenah diri, langkah-langkah, kajian-kajian ini juga harus dilakukan semuanya. Sehingga kemudian kalau memang sekarang sudah harus kita bangun sarana prasarana, yuk kita sekarang sudah harus mulai membangun SDM-nya, sudah harus kita siapkan. Ketika pandemi COVID-19 selesai, kita sudah siap untuk running. Saya kira itu sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda, Pak Iswar Aminuddin atas waktunya. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, jadi buat teman-teman ternyata sekarang itu untuk di Nongkrong Sawit tersendiri ya Pak. Jadi memang udah banyak banget wisatanya, teman-teman datang itu nggak cuma teori, akan langsung dipraktekkan juga ya Pak. Jadi semua warganya juga support dari teman-teman wisata yang datang, silakan datang. Dan sesuai protokol juga Pak Iswar tadi juga udah ngendikan kalau memang sekarang udah mulai dibangun juga sarana prasarana juga, dari akses dari teman-teman mungkin luar kota, dari airport atau bandara atau apa pelabuhan sampai aksesnya ke sini juga udah mulai dibenahi. Nanti sesuai pandemi juga ada protokol kesehatan juga yang akan diterapkan kayak gitu. Jadi teman-teman dari Semarang ataupun luar kota ataupun luar negeri nggak usah ragu lagi buat datang ke Nongkrong Sawit ya Pak. Nah, jadi pesan-pesan nih buat Pak Cipto mungkin buat teman-teman wisatawan. Saya kira saya sebenarnya bukan praktisi, tetapi saya adalah peminat di bidang destinasi wisata ini. Seperti Nongkrong Sawit ini sebagai sebuah desa wisata, ia tidak bisa tidak boleh menjadi seperti gadis manis iseng sendiri gitu. Tetapi ia harus terhubung dengan destinasi yang lain, dan disitulah tugas pemerintah kota untuk kemudian memfasilitasi dan mengoneksikan di satu sisi. Kemudian di sisi lain saya kira teman-teman Nongkrong Sawit, kemudian Kandri dan lain-lain, saya kira ini belum cukup. Dan masa pandemi ini mestinya menjadi kesempatan untuk kemudian semua orang kan sekarang pegang HP, semua orang pegang medsos. Saatnya seperti ini untuk kemudian membumingkan, untuk mensosialisasikan segala potensi yang ada ini, yuk kita keluarkan. Jangan sampai kemudian kita browsing di medsos itu ketemunya hanya 10, 20, 30 gitu. Nah, yuk sekarang ini saatnya kita merefleksi tetapi sekaligus juga bekerja. Bekerja apa? Untuk mempublish destinasi wisata kita ini, sehingga begitu mencari desa wisata ketemunya Nongkrong Sawit, ketemunya Kandri, ketemunya Wonolopo, dan itu ada di Kota Semarang. Betul. Kalau nggak anak muda siapa lagi? Nah, makanya gitu. Kamu untung udah tua. Tetap harus publish ya di sini. Mampu. Pak, kita mau minta tolong boleh nggak jalan-jalan ke daerah sini Pak? Aku pengen main ke Omah Pang sama. Mau ketemu sama sapi dulu? Ini aja, denok-denoknya Pak. Biar dia sapi aja Pak, sapi nggak apa-apa. Denok terus. Oke, jalan-jalan ya. Aku ikut ya. Iya. Tinggal ya, Pak Cip. Lo ketemu lagi lo ya.
Apa? Metanya, laptopmu neng di Mas, laptopmu neng di. Tak dol pandemi, tira kowe. Pembahasan kali ini nongko sawit. Nongko sawit itu berasal dari nongko sawit. Gitu. Pada zaman dahulu asal mula nongko sawit itu menurut cerita rakyat tuh ya gitu ya. Dengar kowe. Jadi itu dulu ada perselisihan antara Ajar Buntet dan Ki Hasan Munadi. Nah, kuwi perselisihan ki. Mas, ngono ke, ngene, wow, gitu. Lah, karena Ajar Buntet itu beliau kalah rombongan, Ajar Buntet ngumpet di salah satu sini di nongko sawit ini namanya akar pang, wit pang. Dia ngumpet ke, tes ning dhuwur, mbek ngepang ngene. Weh, ndak. Itu gitu langsung karena kalah rombongan, beliau ngumpet di pohon pang itu, makanya sekarang dinamakan nongko sawit. Buat anak muda ya, main-main, ben kalian tuh tahu desa-desa wisata. Sosmed digunakan, jangan gorgo. Halo. Ya, pesanku itu mampir-mampir ke sini pokoknya. Bersama sendu di kala rindu mulai merayu, jauh tapi tetap ku tunggu karena rasa itu tak ingin berlalu. Coba meracu arti setia meski penuh dilema tiada tara. Karena tak jumpa belahan jiwa yang teramat sangat bermakna. Pada jiwa yang bergelora untuk tetap memahami rasa. Pada rasa yang membara untuk selalu melukis rasa yang ditunggu semoga tak terpaku. Tak melepas terburu-buru, dekap erat jariku si pemujamu, tak terukur dengan jemari, tetap setia untuk menanti. Coba meracu arti setia meski penuh dilema tiada tara. Karena tak jumpa belahan jiwa yang teramat sangat bermakna. Untuk meracu arti setia meski penuh dilema tiada tara. Karena tak jumpa belahan jiwa yang teramat sangat bermakna. Ada jiwa yang bergelora untuk tetap memahami rasa. Ada rasa yang membara untuk selalu melukis rasa yang ditunggu semoga tak terpaku. Tak melepas senyuman terburu-buru, dekap erat jariku si pemujamu, tak terukur dengan jemari, tetap setia untuk menanti. Ada jiwa yang bergelora untuk tetap memahami rasa. Ada rasa yang membara
stres lah. Oh